guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Croods yang dirilis di tahun 2013. Film ini berlatar belakang zaman prasejarah, bercerita tentang sekelompok manusia gua yang tersisa, di mana mereka bertahan hidup saat gua mereka hancur. Untunglah mereka bertemu dengan anak lelaki yang punya semangat akan menemukan dunia baru. Oh iya, film ini juga terdapat series keduanya ya guys, yang akan kita lanjutin dalam waktu dekat ini. Jadi kalian tungguin aja ya guys. Ya udah, daripada berlama-lama, mending langsung kita ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang wanita yang menceritakan keluarganya. Wanita ini bernama Eve dan keluarganya bernama The Croods. Mereka adalah manusia gua, kehidupan sehari-harinya di dalam gua. Ya namanya manusia gua, ia menghabiskan waktunya di dalam gua agar tetap aman. Dan hanya keluar saat untuk berburu mencari makanan. Mereka harus bertahan karena mereka adalah manusia gua terakhir yang tersisa. Dulu ada tetangganya, tapi satu persatu dimakan para hewan atau terkena penyakit. Keluarga mereka berhasil bertahan hidup karena ayahnya adalah sangat kuat dan selalu mengikuti peraturan yang melarang semua hal yang menyenangkan. Selamat datang di kehidupan mereka yang akan berubah karena mereka tidak mengetahui tentang dunia yang akan segera hancur. Scene berpindah memperlihatkan seseorang yang keluar dari gua dan mengusir para hewan di situ. Lelaki ini adalah kepala keluarga bernama Gru. Lalu diikuti dengan anak perempuan pertamanya bernama Eve. Sandy anak perempuan kecilnya, Uga istrinya. Kemudian ada anak laki-laki yang menunggu signal. Kapan waktunya untuk keluar? Akhirnya ia pun keluar. Yang terakhir adalah ibunya yang sudah tua. Tapi dia sangat energik, tidak seperti nenek-nenek lainnya. Lalu mereka bersiap untuk berburu makanan dengan formasi yang dipandu oleh sang ayah. Mereka adalah keluarga The Croods. Dengan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba untuk mencari telur. Sang ayah memberikan formasi agar mereka mendapatkan telur. Tang pun mulai maju ke depan. Tang pun berhasil membawa telur tersebut. Sayangnya sang induk mendorongnya juga mengambil telurnya kembali. Kemudian sang ayah menyuruh Sandy dilepaskan. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia pun mendekati sang induk. Uga pun melompat dan berusaha merebut telur tersebut. Hewan lain malah mengambil kesempatan untuk mendapatkan telur tersebut. Tak hanya tinggal diam, sang nenek pun mulai merebutnya. Juga membawanya, tapi hewan-hewan yang lainnya mengikutinya. Telur tersebut akhirnya berhasil direbut oleh hewan di sana. Dengan lari yang kencang, Eve membawa telur tersebut. Juga melemparkan ke sang ayah. Mereka mendapatkan masalah baru, yaitu dengan tidak sengaja. Mereka membangunkan hewan sejenis kucing. Akhirnya Gru melempar semua keluarganya untuk menaiki hewan sejenis marmot. Gru juga berhasil menaiki hewan mamut tersebut. Setelah semuanya, akhirnya mereka semua sampai di depan gua. Seketika telur itu dilempar. Gru mulai menangkapnya dan hasilnya berhasil. Sayangnya Tang yang ceroboh malah menjatuhkannya. Mereka pun terpaksa memakannya. Saling berbagi satu sama lain, sayangnya Gru menjadi yang terakhir dengan sisanya yang sangat sedikit. Hari pun mulai malam, Gru menyuruh semua keluarganya untuk masuk ke dalam gua, terkecuali dengan Eve. Karena ia sangat membenci gua. Terlihat ia memanjat tebing untuk mengikuti sinar matahari. Seketika Eve mendengar sebuah suara. Ia mulai mencari sumber suara tersebut. Gru yang keluar berteriak menyuruhnya untuk turun. Tiba-tiba hewan predator yang tadi pun muncul kembali. Mulai mendekati Gru. Untunglah Eve turun tepat waktu. Mereka pun masuk ke gua. Gru yang sangat kesal karena Eve tidak mendengarkan aturannya dan dia pun terus memarahinya. Tapi untungnya ditahan oleh Uga. Kemudian Gru pun menceritakan sebuah cerita, di mana cerita tersebut seolah-olah menyindir Eve. Juga ceritanya yang akhirnya endingnya pasti sedih. Setelah semuanya, mereka semua tertidur dengan cara menumpuk. Tapi hanya Eve yang tidak ikut tidur yang membuat ayahnya sangat sedih. Pada malam harinya, Eve terbangun dari tidurnya. Ia melihat keluar dan ada sebuah cahaya. Ia sangat penasaran dengan itu. Ia pun terus mengikuti cahaya tersebut. Terus dan terus berlari mengikuti cahaya tersebut.
Sampai ia memanjat tebing dan menemukan percikan api yang bertaburan. Juga melihat api. Ip yang tidak menyadari ternyata ada seseorang yang menggunakan topeng mengawasinya dari belakang. Ip yang terkejut langsung menyerangnya. Kemudian seseorang itu membuka topengnya. Ternyata dia merupakan manusia sama sepertinya. Berpindah di Gru yang terbangun menyadari kalau Ip tidak ada. Ia pun pergi keluar gua. Berlanjut lagi ke Ip. Api itu mulai meredup dan lelaki ini ingin memperbaikinya. Lelaki ini bernama Guy. Tapi Ip beranggapan kalau ini adalah miliknya. Namun akhirnya diperbolehkan untuk Guy memperbaikinya. Setelah itu Guy menjelaskan kalau dunianya akan hancur. Dan kita harus menuju tempat yang aman. Karena tanah mulai goyang, kemudian retak juga terjadi larva. Guy ingin menuju gunung, ia pun mengajak Ip. Sayangnya Ip menolaknya. Guy pun memberikan sebuah cangkang kerang agar Ip dapat memanggilnya. Seketika itu guru datang menjemputnya. Dan mereka kembali ke gua saat matahari terbit. Sesampainya di dekat gua, seluruh keluarga berkumpul karena mencemaskan Ip. Kemudian ia menjelaskan kalau ia bertemu dengan pria yang memberikan cangkang kerang yang dapat memanggilnya. Tapi pada saat ditiup, keluarganya malah menghancurkannya. Tak lama itu ada sebuah guncangan. Ip pun berkata kalau Guy juga mengatakan hal tersebut. Lalu tanah mulai retak dan tebing-tebing mulai hancur. Guru langsung menyuruh semuanya masuk ke gua. Mereka yang panik semua pun berlarian di antara celah-celah tebing yang berjatuhan. Gru yang melihat itu menyelamatkan dan melindungi keluarganya. Gru sangat sedih tapi Ip melihat dunia yang baru. Ternyata akibat batu jatuh membuka celah tebing di belakangnya. Ternyata ada dunia yang baru mereka lihat. Tiba-tiba datang seekor kucing predator yang masih terus mengejar mereka. Akhirnya memaksa mereka semua untuk melompat. Mereka semua pun pergi ke sana. Sesampainya di bawah, mereka semua terlihat sangat kagum dengan pemandangan di sana. Mereka pun berjalan dengan pelan-pelan untuk mencari gua baru. Dengan arahan dari Gru, sampai di mana mereka bertemu dengan kawanan monyet. Ketika Gru mencoba mengusirnya, tapi ternyata monyet tersebut hanya memandanginya dengan flat. Seolah berpikir, apa sih nih orang? Gru malah dipermainkan di sini. Okay, now you got 'em right. Oh man, they were really getting at it. All right, Dad, get 'em. Go get 'em. Dad, I got it. Just stop running into their fence. Whoa! Seketika datang seekor kucing predator yang berbeda di daratan itu. Membuat keluarga The Croods panik. Gru mulai melemparkan kucing itu dengan batu, tapi sayangnya kucing itu menahannya. Mereka pun memanjat pohon yang ternyata adalah kaki hewan. Lalu mereka menemukan sebuah gua dan lagi-lagi ternyata itu adalah mulut hewan yang mirip dengan paus. Hewan itu pun mengeluarkan mereka. Kucing itu ternyata masih mengikutinya. Tapi karena hari mulai gelap semua, dia pun kembali. Juga semua binatang mulai bersembunyi. Kemudian banyak burung-burung kecil yang sangat banyak keluar dari bawah tanah dan terbang. Membuat sebuah kawanan burung besar, lalu burung itu memakan hewan yang lebih besar. Dalam waktu sekejap mata. Mereka yang melihat itu langsung membuat sebuah lingkaran dan berlindung. Di sini Ip malah keluar dari lingkaran dan membuat sebuah trompet dari tulang untuk memanggil Guy. Guy yang mendengar itu pun melihat kawanan burung tepat di atas kepala mereka. Dengan cepat ia berlari dan membuat sebuah api. Yang akhirnya menyelamatkan mereka semua. Bukannya berterima kasih, Gru malah membuat Guy ketakutan dan menjelaskan soal manusia gua kepada Ip. Dengan berat hati, Ip mengatakan kalau mereka adalah keluarganya. Mereka semua pun mengagumi api yang dibuat oleh Guy. Sampai tang pantatnya terbakar oleh api. Juga seluruh anggota keluarganya juga. Yang dimana membuat tanaman di sekitarnya terbakar. Si nenek malah membuat jagung di sana terbakar. Dan membuat semua anggota keluarga terdorong oleh jagung. Juga jagung itu membuat kembang api. Dan Trump jadilah popcorn. Di sisi lain, Guy berusaha untuk melarikan diri namun ditahan oleh Ip.
Ip merasa membutuhkannya, lalu Gru awalnya tidak setuju, akhirnya ia pun setuju untuk membawa Guy ikut mencari gua. Dengan syarat Guy harus menggunakan sebuah batang kayu. Di sini Guy pun berkata ingin pergi ke gunung untuk melanjutkan hidupnya karena dunia ini akan hancur. Tapi Gru tidak setuju karena gunung itu terlalu jauh, namun pada saat berbalik badan ia melihat tanah yang retak. Akhirnya Gru bilang untuk pergi ke gunung. Mereka semua akhirnya pergi. Saat di perjalanan, mereka semua pun membuat kebisingan bagi para hewan. Karena perjalanan yang sangat jauh, semua keluarga pun merasa kelaparan. Si nenek berniat untuk memakan Belle. Tapi untunglah Gru menunjuk telur untuk dimakan. Akhirnya mereka berdua pun berburu untuk mencari telur. Wasn't ready. Hang on! Hunting. Tak mendapatkan telur, mereka semua pun makan kelajengking. Ternyata si nenek masih lapar. Ia pun mencoba memakan cucunya sendiri. Berpindah di Guy yang mencoba mengajarkan Ip berburu. Mulailah mereka membuat perangkap. Sayangnya burung itu tidak kena jebakan. Burung tersebut malah mengejar-ngejar Ip. Dan jadilah ayam besar untuk dimakan semuanya. Tapi di sini keluarga The Cruz memakan semuanya dengan rakus. Dan juga tamak sampai ia berkata apakah tidak ada sisa. Lalu Gru dan Uga pun yang mendengar itu langsung terdiam. Kemudian Gru mencoba bercerita. Lagi dan lagi ia bercerita yang sama. Juga endingnya sama, yaitu bad story. Yang membuat semua orang kaget. Lalu Guy mulai bercerita juga. Bedanya akhir ceritanya bahagia sehingga membuat semua orang terkagum. Kecuali Gru yang terlihat cemburu pada Guy. Berpindah di pagi harinya. Ternyata tanah sudah hancur. Sudah juga mendekati mereka dan Guy pun yang terperangkap di bawah pohon hampir saja terjatuh. Mereka semua melanjutkan perjalanannya. Guy pun mencoba melarikan diri dengan bantuan Ip. Ip mendorongnya juga membuatnya terlempar dari pegangan Gru. Gru yang mencoba menyusulnya, sayangnya ia tidak bisa karena tempat itu berduri. Terkecuali Guy yang memakai alas kaki. Ia pun mampu berjalan di atas duri. Disusul oleh Gru yang tak sengaja melepaskan batang pohon itu. Lalu ia pun berhasil lolos dan lari bersembunyi. Seketika itu ia kembali namun dengan cara tidak ada lagi batang pohon. Guy pun membuatkan mereka semua alas kaki. Lalu ia menjelaskan kenapa ia bisa membuat alas kaki. Karena ia memiliki ide yang berasal dari otak. Sedangkan para manusia gua tidak memilikinya. Oh, wow. I love those. Melanjutkan perjalanannya, mereka semua dapat beberapa kendala di saat perjalanan mereka. Tapi untunglah semuanya berhasil melewatinya dengan ide-ide dari Guy. Seiring perjalanannya, mereka semua mulai dekat dengan Guy. Tibalah di sebuah labirin tebing yang memaksa mereka harus berpencar. Kemudian Guy memberikan mereka masing-masing satu cangkang kerang. Agar jika terjadi sesuatu, mereka bisa memanggil satu sama lain. Tapi Gru menolaknya untuk berpencar. Seketika itu guncangan datang yang membuat mereka berpencar. Awalnya mereka ketakutan, lalu mereka pun mulai berjalan. Masing-masing dari mereka melewati labirin tebing dengan menggunakan otaknya. You drop these. Ip dan Guy pun berhasil keluar. Dari sinilah mereka jatuh cinta satu sama lain. Tang, nenek, dan ibunya juga berhasil keluar. Terkecuali Gru yang tidak bisa keluar. Scene berpindah pada saat malam hari, di mana semua sedang berkumpul dan bercerita di atas sebuah pohon. Gru mulai tidak suka dengan Guy. Uga pun terlihat kesal dengan suaminya. Gru tidak ikut berkumpul dan terlihat sangat sedih. Tak lama itu mereka melihat sebuah ledakan. Kemudian Guy mengajak mereka semua untuk memanjat ke atas pohon untuk melihat bintang-bintang yang begitu indah. Every sun that crosses our sky comes to rest. Di sini Ip mulai yakin ke Guy. Dia pun berkata akan ikut bersama Guy.
Neneknya pun berkata begitu, tapi sayangnya Uga belum memutuskannya. Keesokan harinya tiba. Semua orang mencari keberadaan Gru. Seketika itu ia muncul, dia pun berpura-pura menjadi Guy. Hanya saja dengan ide-ide ya begini deh. I call it a ride. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Gru pun curhat kepada Uga kalau dia hanya ingin menjadi jauh lebih baik sama seperti Guy. Akhirnya mereka sampai di gunung. Seketika itu diikuti dengan guncangan. Gru mengajak semua orang ke gua, tapi semuanya pun menolak. Mereka semua pun mau ikut dengan Guy. Sampai mereka pun bertengkar. Gru yang kesal pun mulai mengejar dan menyerang Guy sampai akhirnya mereka berdua pun terjebak. Mereka terjebak di aspal. Guy bercerita tentang keluarganya. Kalau mereka terjebak di sini, mereka pun mulai membuka hati satu sama lain dan bertukar pikiran. Kemudian mereka saling meminta maaf. Lalu Guy dan Belle pun membuat sebuah boneka kucing betina. Juga mulai memancing kucing tersebut. Kucing yang marah pun mencoba menggigitnya, untungnya ia terpental. Mereka semua pun menghampiri mereka berdua. Tiba-tiba guncangan dan retakan pun datang lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di celah antara gunung itu. Seketika guncangan itu pun membuat celah lagi. Terpaksalah membuat mereka tidak bisa pergi ke sisi lain. Semua pun berniat untuk kembali ke gua karena merasa di sini sudah tidak aman. Anehnya di sini Gru melihat cahaya dari sisi lain. Gru merasa tidak ingin bersembunyi lagi. Ia ingin mengikuti cahaya. Ia berkata ia tidak punya ide, tapi di sini dia mempunyai kekuatan. Ini merupakan kesempatan. Guy pun orang pertama mengambil kesempatan ini. Gru mulai melempar Guy dan ternyata berhasil selamat. Satu persatu keluarganya dilempar oleh Gru. Setelah semua keluarganya dilempar, guncangan pun terjadi yang membuat Gru terjatuh. Ia juga melihat keluarganya dari kejauhan. Lalu ia terus berlari. Sampailah ia di gua. Ia pun berhasil menyalakan api di sana. Kemudian ia mulai menggambar seluruh keluarganya. Tiba-tiba ada goncangan, ternyata ada kucing predator tepat di belakangnya. Dan membuat terkejut. Tak lama kemudian ada suara guncangan. Dengan lucunya mereka berdua ingin api itu tetap hidup. Ternyata kucing ini pun ketakutan, ia mulai manja kepada Gru. Tiba-tiba ada suara trompet kerang yang ia kira kalau keluarganya dalam bahaya. Ia pun berpikir bagaimana caranya ia ke sana. Sampai akhirnya ia mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan tulang yang telah dilumuri oleh aspal. Dan ia mulai memancing burung merak predator. Dengan memegang api, kemudian dia masuk ke dalam tulang. Tiba-tiba tulang itu terbang. Dia juga menyelamatkan hewan-hewan yang ia temui. Tiba-tiba tulang itu tersangkut. Dan semburan api pun berada tepat di belakangnya. Akibat ledakan tersebut menyebabkan banyak kabut debu yang keluar. Sin berpindah di Ip yang terus meniup kerang sambil menangis. Karena ia berharap ayahnya akan selamat. Diikuti juga dengan yang lainnya. Seketika di antara banyak kabut yang menyelimutinya terdengar suara Gru dan sebuah cahaya. Akhirnya Gru pun selamat. Setelah itu Ip langsung memeluknya dan mengatakan kalau ia juga mencintainya. Gru mulai menghitung jumlah keluarganya, juga dengan para binatang yang ikut dengannya. Setelah semua itu mereka semua pun melihat sebuah daratan yang baru. Dan mereka pun pergi ke sana untuk tinggal memulai kehidupan yang bahagia. Di akhir film, mereka semua bersiap difoto dengan ide dari Gru. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Croods 2013-nya gimana? Film ini mengajarkan kita untuk jangan terus bersembunyi, jalani hidup yang sebenarnya, juga melepaskan semua ketakutan. Pasti kalian akan mendapatkan kenyamanan di luar zona nyaman kita guys. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.